Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2026. Perkenalkan, saya Enceng Kurniawan, mahasiswa PPG PAI BED 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673271. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 24 Januari 2026, akan melaksanakan video UKIN praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Tariku Palihin di kelas 7 dengan materi Asmaul Husna Al-Ajid dengan metode pembelajaran problem based learning. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat. Bapak akan meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita barusan berdoa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini, kalau kita berdoa dulu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Untuk selanjutnya, yaitu pembiasaan ya. Sebelum kita belajar, mari kita pembiasaan dulu, yaitu pembiasaan surat-surat pendek ya. Dimulai. Alhamdulillah, terima kasih telah melakukan pembiasaan dengan baik. Untuk selanjutnya akan Bapak absen ya sebelum dimulai pembelajaran. Yang disebutkan namanya bilang hadir ya. Akan memulai absen. Agus hadir. Untuk selanjutnya agar tidak mengurangi rasa nasionalisme kita terhadap negara kebangsaan kita, yaitu negara Republik Indonesia, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon untuk berdiri. Untuk materi hari ini ya, yaitu materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu materi Asmaul Husna ya. Sebelum ke materi, Bapak akan mengecek dulu ya materi yang sebelumnya. Ada yang tahu materi kemarin tentang apa? Tentang Nabi Sulaiman. Iya, tentang Nabi Sulaiman. Mujizatnya ada berapa? Coba coba tangan, ada berapa? Ada 4. Apa saja? Ya, bisa berbicara dengan mujizatnya. Terus apa lagi? Mempunyai kedatangan cepat, yaitu amin. Terus apa lagi? Mempunyai pasukan jin. Sebelum ke materi, Bapak akan membacakan dulu tentang tujuannya ya, tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, di sini tuh peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan makna Asmaul Husna berdasarkan Al-Quran dan hadis dengan penuh kecintaan kepada kebesaran dan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan keteladanan
Asmaul Husna Al-Ajib. Dan sekarang bagian yang ketiganya, setelah melakukan diskusi nanti ya, peserta didik dapat menguraikan dampak positif meneladani Asmaul Husna Al-Ajib terhadap pembentukan karakter individu dan kehidupan masyarakat dengan baik. Selanjutnya, langsung saja, mengapa Asmaul Husna disebut Al-Ajib dengan kebesarannya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Karena memiliki makna yang maha perkasa atau yang maha kuasa. Nama Al-Ajib ini menunjukkan kekuasaan dan kekuatan Allah SWT yang tidak terbatas dan tidak dapat dikatakan siapapun. Ya, betul. Tepuk tangannya. Ya, itu adalah makna dari Asmaul Husna Al-Ajib ya. Agar tidak mengantuk pembelajaran hari ini, kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri. Ya. Tepuk semangat. Ya, alhamdulillah. Ya, semangat sekali ice breakingnya. Untuk selanjutnya yaitu tentang materinya, kita langsung Asmaul Husna. Ya, tahu kan Asmaul Husna? Ya, itu Asmaul Husna ya berasal dari bahasa Arab, yaitu asma yang artinya nama-nama, gitu kan? Kalau husna itu nama yang baik, baik ya, itu. Yang berarti kalau menurut istilah Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang baik, nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna hanya pantas, gitu kan, dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya. Asmaul Husna hanyalah bagi Allah. Sedangkan nama-nama seperti yang dipakai oleh manusia ya, yang harus diawali dengan Abdul, harapannya gitu kan, agar dapat meneladani atau memiliki akhlak sebagaimana misalnya gitu kan, ada misalnya itu Abdul Rahman, Abdul Latif ya, atau Abdul Rojak ya. Allah berfirman juga dalam surat At-Toha ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu la ilaha illa huwal asmaul husna. Yang artinya Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya kan nama-nama terbaik dalam hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah tentang video tentang Asmaul Husna. Mari kita simak bersama-sama, yaitu tentang video Asmaul Husna. Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillah ya. Terima kasih telah bersama-sama membacakan Asmaul Husna. Yang selanjutnya ya, di sini kalian harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi Asmaul Husna itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, meneladani sifat kasih sayang seperti yang terkandung dalam Asmaul Husna Ar-Rahman, yaitu menyayangi sesama. Awas, jadi kita itu harus menyayangi sesama. Jadi di sini itu kata sesama itu sesama yang ada di muka bumi, ya itu. Yang selanjutnya, bersikap adil dan tidak sewenang-wenang. Awas, jadi kalian itu harus bersikap adil dan tidak boleh sewenang-wenang. Yang selanjutnya, bersungguh-sungguh dalam belajar karena Allah menentukan. Misalkan kalau kita dari rumah ingin belajar, saya berangkat ke sekolah belajar. Jadi jangan kalian tidak nyampe ke sekolah. Jadi Allah itu mau mengetahui di dalam hati kalian. Ya. Yang selanjutnya, selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kita itu harus bersyukur meskipun nikmat yang kita dapat hari ini, tapi patut kita syukuri. Ya, gitu. Jadi harus banyak bersyukur. Jadi Asmaul Husna di sini itu merupakan nama-nama Allah yang indah dan juga agung yang mencerminkan kebesaran serta kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Dengan memahami Asmaul Husna dan bukti kebenarannya, itu kan keimanan umat Islam akan semakin kuat dan mencerminkan dalam sikap serta perilaku sehari-hari. Ya, jadi harus kalian cerminkan dalam sikap sehari-hari. Ya, itu tentang kebesaran Allah ya. Untuk selanjutnya kita lihat video lagi tentang kebesaran Allah ya. Penguasa singgasana Arsy. Penguasa singgasana Arsy. Kita bicara tentang penguasa dunia. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita bicara tentang penguasa seluruh alam semesta dan di atasnya. Seluruh alam semesta dan di atasnya. Kita tahu kita hidup di bumi dan kita semua terpesona di bumi yang memang
menciptakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat indah. Kita benar-benar terpesona dengannya. Ada miliaran orang yang hidup di bumi saat ini. Kurang lebih ada sekitar 8 miliar manusia yang hidup di bumi saat ini. Bumi milik Allah Subhanahu wa taala ini kita tahu. Kita melihat video. Untuk selanjutnya yaitu tentang Al-Aziz ya. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan yang tertinggi, gitu kan? Ketinggiannya, gitu kan? Dan mengendalikan Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaannya, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala perkasa, ya. Tidak mampu, gitu kan? Diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya, kan? Allah berfirman dalam surat Yasin 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya memiliki keperkasaan dan juga kasih sayang, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal Azizir Rahim, yang artinya wahai Yasin, kan Muhammad, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul yang berada di atas jalan yang lurus, diturunkan oleh Allah Maha Perkasa dan juga Maha Bijaksana, ya. Jadi di dalam surat Yasin itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul, ya. Tuh. Dalam ayat ini Allah memaklumatkan bahwa dirinya adalah Maha Perkasa, gitu kan, Maha menggerakkan matahari di atas kita, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menggerakkan matahari di atas kita bukan hanya 1-2 hari, tetapi itu sampai hari kiamat. Ya, jadi itu sampai hari kiamat, ya. Seperti di dalam surat Al-Maidah ayat 118, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tu'adzibakum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizur hakim. Jika engkau, ya, mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah Al-Aziz dan Al-Hakim yang Maha Perkasa dan juga Maha Bijaksana, ya. Selanjutnya kita lihat video tentang kebesaran Allah melalui Al-Aziz, ya. Coba perhatikan, ya. Al-Aziz adalah salah satu dari 99 nama Allah, Asmaul Husna. Ini memiliki arti yang Maha Perkasa atau yang Maha Mulia. Dengan sifat Al-Aziz menunjukkan kekuatan, keagungan, dan ketidaktergantungannya terhadap makhluk. Beberapa makna penting dari Al-Aziz. 1. Kekuatan yang tak terkalahkan. Aziz menggambarkan Allah sebagai yang paling kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Berkuasa atas segala sesuatu di langit dan bumi. 2. Kemuliaan dan keagungan. Aziz juga mencerminkan keagungan Allah yang tidak bisa disamai oleh apapun. Dia mulia dalam segala hal dan terjaga dari kelemahan atau kehinaan. Dan melindungi orang yang beriman. Al-Quran, Allah sering disebut Al-Aziz dalam konteks melindungi dan membela orang-orang beriman, menegaskan bahwa kekuatan dan kemuliaannya berada di sisi mereka yang mengikuti jalannya. Sumber kekuatan dan kehormatan. Sebagai Al-Aziz, Allah memberi kehormatan dan kekuatan kepada siapapun yang dia kehendaki, dan dia juga dapat mengambilnya kapan saja. Sebutan Al-Aziz sering ditemukan dalam Al-Quran, termasuk dalam ayat-ayat yang berbicara tentang kuasa dan kekuatan Allah atas alam semesta dan manusia, serta dalam kisah-kisah Nabi yang menunjukkan kebesaran dan kemuliaan Allah. Ayat yang menyebutkan nama Al-Aziz adalah Quran Surat. Sekarang ayat 220, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana, Al-Aziz, Al-Hakim. Quran Surat Imran ayat 6, dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim menurut yang dikehendakinya. Ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, Al-Aziz, Al-Hakim. Sifat Al-Aziz mengingatkan umat Islam untuk senantiasa berada di hadapan Allah, karena kekuatan sejati hanya miliknya dan mencari perlindungan serta petunjuk darinya. Ya, alhamdulillah, ya, barusan kita telah melihat video tentang Al-Aziz, ya. Untuk selanjutnya
yaitu tentang pembagian kelompok. Ya, untuk kelompoknya kita menggunakan kelompok yang minggu kemarin. Ya, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, nanti akan Bapak kasih tugas kelompoknya. Ya, tuh. Mana kelompok 1? Jungkam? Ya, kelompok 2. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3 ya. Yang mau tentang pengertian asal-usulnya itu kelompok mana? Kelompok 1 ya. Kebesaran Allah. Ya, sebelah sana ya, kebesaran Allah. Ini berarti ini untuk kelompok selanjutnya ya. Silakan dikerjakan ya tugas kelompoknya. Ayo perhatikan. Kalau dikerjakan tugasnya ya. Kalau ada kesulitan boleh bertanya sama Bapak. Ini sulit ya. Ya, kesulitannya. Apa Allah Subhanahu wa taala disebut dalam bagian yang perkasa ya? Ya, akan dalilnya, ini bagiannya dari dalilnya ya. Terus mana lagi? Nomor 4 ya. Penerapannya dilihat dari penerapannya sesuai apa enggak ya. Terus lihat dulu dari maknanya ya. Ini kelompok ini. Oh ya, itu. Jadi dilihat ya. Materi yang pertama tadi tentang asmaul husna ya. Asmaul husna itu tadi kan asma dan husna, berarti kurang dari 1 dan 100 ya. Terus ya. Itu. Mana lagi? Coba kerjakan. So, kalau nggak mengerti boleh tanyakan ya. Kalau mengerti, ya sharing ya. Nanti bagian ke depannya itu ada penulis, ya, terus ada moderator dan juga ada penyaji, ya. Jadi ada penulis, moderator, penyaji. Nanti kalian kalau sudah beres boleh mempresentasikannya ke depan. Ya. Ya, itu harus. Jangan lupa dikasih nama kelompoknya, nama kelas sama tanggalnya ya. Di sana dikasih nama terus nama kelompok berapa ini, terus kelasnya kelas berapa ya, kelas itu, terus tanggal sekarang tanggal 24 ya, 24 Januari 2026. Puas ya, jangan lupa soalnya itu identitas kalian ya, pengajaran hari ini ya. Puas, yang ini juga jangan lupa ya. Apakah sudah ada yang beres? Sudah yang beres? Sudah? Kelompok ini sudah beres ya? Sudah, ini kelompok 1 sudah beres. Kelompok yang lain sudah beres? Coba lihat dulu Bapak ya. Cek dulu, sudah beres? Ya sudah. Mana kelompok ini sudah beres belum? Kerjakan. Oh iya, sudah. Kalau sudah beres, ya, tugas kalian yaitu mempresentasikan ke depan hasil diskusinya ya. Kelompok mana yang awal mempresentasikan ke depan? Kelompok sebelah sana dulu. So, silakan untuk ke depan mempresentasikan ya. Silakan untuk ke depan ya.
Sebelah sini. Ya. Silakan. Kelompok 1. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan mulia. Asma berarti nama-nama, sedangkan Husna berarti yang paling baik. Asmaul Husna berjumlah 99 dan mencerminkan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya. Nanti ada pertanyaan mungkin dari kelompok lain, boleh? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, silakan sebutkan namanya dari kelompok mana. Ya. Pertanyaannya apa arti Asmaul Husna? Boleh langsung dijawab? Asma berarti nama-nama, sedangkan Husna berarti yang paling baik atau indah. Ya, betul? Tuh. Ya, tepuk tangan dulu. Apakah ada kami yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ya, silakan boleh berdiri sebutkan namanya. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan mulia yang menunjukkan sifat-sifat kesempurnaannya. Apakah betul? Tuh, ya, tepuk tangan dulu. Ya. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya. Cukup sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada kelompok 1. Boleh silakan duduk kembali. Ya. Selanjutnya kelompok boleh untuk mempresentasikan di depan kelompok selanjutnya. Ya. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang indah dan mulia. Melalui Asmaul Husna, manusia dapat memahami kebesaran, kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Asmaul Husna menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti Maha Pengasih, Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Tidak ada yang ingin ditanyakan. Ya, silakan berdiri dan sebutkan namanya. Ya. Tolong yang ditunggu terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengapa Asmaul Husna dapat menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, mengapa Asmaul Husna bisa menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, silakan dijawab. Langsung apa disamping dulu? Langsung ya. Silakan. Karena setiap Asmaul Husna menggambarkan sifat kebesaran, kekuasaan, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Tuh, ya betul. Tepuk tangan dulu. Ya, sebutkan 3 contoh Asmaul Husna beserta Iya. Ya, silakan. Contoh, Al-Aziz, Maha Perkasa, Ar-Rahman, Maha Pengasih, Al-Alim, Maha Mengetahui, Al-Qadir, Maha Kuasa. Betul? Ya, terima kasih kalau sudah betul. Ya, tepuk tangan dulu. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya mempresentasikan ke depannya tentang kebesaran Allah. Ya, untuk selanjutnya ya silakan kelompok yang lainnya untuk mempresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alatnya secara bahasa berarti yang maha perkasa,
Mungkin ada yang ditanyakan dari kelompok lain. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dari kelompok 1. Ingin bertanya untuk kelompok 3. Jelaskan pengertian al-hadis secara bahasa maupun istilah. Ya, jelaskan pengertian hadis menurut bahasa atau istilah. Ya, silakan. Secara bahasa, al-hadis berasal dari kata azab yang berarti kuat, menang, perkasa, atau diam. Secara istilah, Allah adalah zat yang maha perkasa, yang memiliki kekuatan mutlak dan tidak akan pernah terkalahkan oleh siapapun atau kekuatan apapun di alam semesta ini. Betul jawabannya? Betul. Ya, tepuk tangan dulu. Bagus sekali ya. Ada pertanyaan langsung direspon. Untuk selanjutnya? Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Ya, boleh silakan. Bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Berikan 3 contoh perilaku nyata seorang pelajar dalam menyadari sifat al-adi dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Ya, hadis dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Silakan. Memiliki mental pantang menyerah saat menghadapi pelajaran seperti memiliki hati-hati dengan menolak ajakan teman untuk menyampaikan atau melakukan perbuatan diugikan dan sabar saat menghadapi lingkungan dunia atau cobaan serta memberanikan harapan sebaik kepada Allah. Ya, betul? Ya, kalau betul tepuk tangan dulu. Silakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari kelompok lain. Cukup. Ya, Dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Alhamdulillah ya, kelompok 3 telah mempresentasikan dengan baik hasil diskusinya, yaitu tentang al-hadis ya. Tadi itu kelompok pertama itu tentang asmaul husna, kelompok kedua itu tentang kebesaran Allah, dan yang ini tentang al-hadis ya. Jadi Bapak akan menarik dulu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu asmaul husna itu kan dari kata asma dan juga husna. Jadi kalau menurut istilahnya asmaul husna itu ya nama-nama Allah yang baik ya. Terus kebesaran Allah ya itu yang ada di alam semesta ini ya. Tuh, terus adanya manusia ya, terus melalui kisah para rasul ya, terus melalui alam semesta itu ya. Terus yang selanjutnya al-hadis itu adalah menunjukkan pengertian dan kekuatan yang paling tinggi yang dimiliki oleh Allah. Makhluk lain itu tidak mempunyai kecuali Allah ya. Sekarang kita ke asesmen ya. Ini asesmen untuk tugas individu. Ya, silakan. Nih asesmennya. Ya. Ini asesmennya. Ya, udah cukup diterima? Ya. Ya. Terus silakan dikerjakan bisa. Silakan dikerjakan. Oke semuanya? Siapa yang kebagian? Nah, ini ya, silakan. Dan sok dikerjakan. Gimana tuh? Kerjakan ya. Dengan hati-hati dibaca dulu. Kan di sana itu ada nama kelas, ya. Terus kasih tanggal ya. Dikasih tanggal di bawahnya, tanggal sekarang. Misalkan di sini nama kelas 7, terus kasih tanggal, satu tulis tanggal. Tanggal 24 bulan Januari 2026. Jangan kayak tadi ya 2025. Ya. Kasih tanggal di bawah sini. Di atas, ya. Kasih tanggalnya tanggal sekarang. Soalnya itu identitas yang baru ya. Ada berapa soal? Sudah? Ya silakan dikerjakan. Di bawah sini.
pakai tanggal, dia pakai tanggal. Tanggal sekarang tanggal 24. Ya tanggal 24 Januari 2026. Sama, semua sudah pakai tanggal. Ya. Ya sudah tanggal. Kalau identitas itu nomor 1, apa sih? Sudah tugasnya? Ya, kalau sudah boleh dikumpulkan. Ya, sudah dikumpulkan di depan. Dikumpulkan. Sudah ya? Sudah semua? Sudah ya, berarti alhamdulillah ya. Untuk selanjutnya gimana pembelajaran hari ini, senang nggak? Alhamdulillah ya, kalau pembelajaran ini senang ya. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas untuk tugas rumahnya, yaitu kalian cari tentang Asmaul Husna Al-Basit ya. Boleh kalian lihat dari Google atau searching ya tentang Al-Basit, boleh ditulis ya. Sebelum Bapak mengakhiri, ya, itu tugas di rumahnya ya. Al-Basit itu apa? Ya, terus artinya apa? Ya, terus ditulis bentuk Al-Basitnya ke dalam kaligrafi ya. Dan di covernya kan di cover buku kalian. Ya, itu. Untuk selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran ini ya, boleh dipimpin doa dulu sama kedua kelasnya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.